Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ambadu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zukri fahma, amin. Baik Bapak Ibu ya, hari ini pekan pertama ya, berarti kisah-kisah ya. Jadi hari ini saya akan mengkisahkan tentang Nabi Nuh ya. Udah pernah belum? Belum ya, Nabi Nuh ya. Namun sebelumnya dibaca dulu nih siapa nih? Pak Basirin pulang ya? Oh ambil ya udah Pak Haji Suruni deh. Surat Al-A'raf ya. Surat 7 halaman 158 ayat 59 sampai 64 ya. Al-A'raf ayat 59 bisa dibaca Pak. Baik Bapak Ibu ya, jadi hari ini ya kisah Nabi Nuh. Jadi Allah menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad ya. Di dalam Al-Quran itu tujuannya untuk apa? Untuk mengokohkan hatinya Nabi Muhammad, untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad ya, bahwa Nabi Muhammad tidak sendiri ya mengalami ujian, bahwa Nabi Muhammad ini ya ketika diuji oleh kaum Quraisy ya, terutama kafir Quraisy yang menghalangi dan yang membuat Nabi Muhammad kesulitan dalam berdakwah ya.
bahkan dikatakan sebagai tukang sihir, orang gila ya. Itu Allah ceritakan kisah Nabi Nuh ya. Untuk apa? Untuk menguatkan, mengokohkan hati dari Rasulullah bahwa Nabi Nuh juga berdakwah selama 950 tahun ya. Dan dengan penuh kesabaran, yang ikut, yang mendapatkan hidayah cuma 80 orang ya, dari 950 tahun. Bahkan banyak ujian, cobaan, bahkan istrinya, anaknya ya si Kanan ya, terus kaumnya itu enggak bisa menerima ya. Nah, jadi begitu sabarnya Nabi Nuh berdakwah ya, ini bisa dijadikan contoh untuk Nabi Muhammad karena kesabarannya dalam berdakwah ya. Nabi Nuh ini ya, ini kisah yang nyata Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kalau orang-orang liberal kan mengatakan bahwa kisah-kisah di Al-Quran itu kisah fiktif, katanya asatirul awalin, cuman dongeng-dongeng aja ya, kayak seperti kisah sang kancil ya, yang bisa dibuat-buat kisahnya untuk memberi motivasi sama umatnya, padahal ini adalah kisah nyata ya, bahwa kisah ini adalah kisah yang benar-benar pernah dialami oleh nabi-nabi yang sebelumnya gitu. Jadi Allah menceritakan ini adalah kisah nyata dan pernah dialami, seperti kisah Nabi Nuh ya, itu memang nyata Nabi Nuh mengalami gitu. Nah, Nabi Nuh sendiri ya, itu usianya kurang lebih ribuan tahun lah, karena berdakwahnya 950 tahun berdakwahnya aja ya. Kalau dari Nabi Adam ya diurut-urutin, itu Nabi Nuh generasi ke-10 ya. Adam, Idris, terus sampai ke Nabi Nuh itu 10 generasi. Sekarang kalau misalkan Adam aja umurnya 1000 tahun ya, kan dia 960 karena yang 40-nya diberikan kepada Nabi Daud ya. Terus lalu generasi berikutnya 1000 tahun ya, sampai ke Nabi Nuh. Nabi Nuh aja berdakwahnya 950 tahun ya. Kalau di rata-rata misalnya masing-masing generasi 1000 tahun, berarti dari Adam ke Nabi Nuh itu kurang lebih 10.000 tahun ya, jaraknya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, karena itu 10 generasi, 10 kon itu ya bisa disebut generasi ya. Nah, jadi lumayan jauh jaraknya ya, 10.000 tahun. Nah, Nabi Nuh ini ya, Allah ceritakan banyak keistimewaannya. Makanya hari ini saya hanya menceritakan tentang keistimewaan Nabi Nuh dan bagaimana metode dakwah Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh ini keistimewaan yang pertama, Abul Bashar Asyani. Abul Bashar Asyani apa? Nenek moyang yang kedua. Jadi setelah Nabi Adam, Nabi Nuh sebagai nenek moyang yang kedua. Kita termasuk keturunan dari Nabi Nuh ya. Terus keistimewaan yang kedua ya, umur beliau panjang. Ini satu istimewa juga ya, lebih kurang 1000 tahunan ya. Dakwahnya aja 950 tahun dakwahnya. Keistimewaan yang ketiga, Nabi Nuh sebagai Rasul pertama ya, yang diutus untuk umat manusia ya. Keistimewaan yang ketiga, sebagai abdan syakur. Yang keempat ya, keistimewaan yang keempat sebagai abdan syakuro, sebagai hamba yang bersyukur.
Kalau di sini rajin nulis ya, luar biasa. Yang kelima keistimewaannya ya sebagai salah satu rasul dari ulul azmi minal rasul ya, jadi salah satu rasul dari ulul azmi ya. Itu keistimewaan dari Nabi Nuh ya. Jadi yang pertama ya sebagai Abul Bashar Asani, yes, sebagai nenek moyang yang kedua setelah Nabi Adam. Jadi manusia yang ada di muka bumi ini, di samping selain keturunannya Nabi Adam, juga keturunan dari Nabi Nuh ya. Jadi waktu itu orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh ya di kapal itu kurang lebih 80 orang ya. Jumhur ulama kebanyakan mengatakan 80 orang ya. Itulah yang hidup bersama Nabi Nuh. Yang lainnya tenggelam ya. Bayangin aja, gunung aja tenggelam, gimana bisa hidup ya. Semuanya kelelep semua, dan hanya yang ada cuman yang ikut bersama Nabi Nuh 80 orang kurang lebih. Nah, dari 80 orang itu ya, itu ada anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam, Ham, dan Yafis ya. Kalau Sam itu yang menurunkan Abul Arab ya, bangsa Arab ya. Kalau Ham itu bangsa Rum, Rumania, Eropa ya. Nah kalau Yafis bangsa Afrika, Sudan, Hindi ya. Nah kita orang Indonesia turunan mana, walau alam deh. Apa keturunan Yafis? Afrika, Sudan, apa? Turunan mana kita? Sam, Ham, Sam enggak ya, enggak mungkin ya. Sam hidungnya mancung-mancung. Ham juga orang Eropa putih-putih ya. Ya, kalau Yafis ya itu turunan Hindi, Afrika, Sudan ya. Nah, jadi itulah yang menjadi keturunannya Nabi Nuh. Yang 80 orang itu ya, itu meninggal semua tanpa memberi keturunan, kecuali 3 anak dari Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafis ya. Ada anak Nabi Nuh satu lagi namanya Yam. Yam itu disebut juga Kan'an ya. Ya, itu dia nggak ikut karena dia membangkang ya. Jadi ada Yam itu anak yang pertama yang ngebangkang, sama istrinya Nabi Nuh ya, dia ingkar. Jadi yang ikut hanya 3 orang, Sam, Ham, dan Yafis. Dan dari 3 anak inilah yang akhirnya menurunkan keturunan ya ke seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Makanya Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar Asani, sebagai nenek moyang kedua setelah Nabi Adam. Jadi kita ini termasuk keturunan Nabi Nuh, cuman nggak tahu dari mana nih, dari Sam, apa Ham, atau Yafis. Ya, yang pasti kita dari Nabi Nuh. Ya, termasuk ya Bani Israel itu juga dari turunan Nabi Nuh ya. Dia dibawa kapal waktu itu semua ya, itulah yang kebawa menjadi turunannya Nabi Nuh. Lalu keistimewaan yang kedua ya, umur Nabi Nuh ya, itu diberi umur yang panjang, lebih kurang 1000 tahunan. Ada yang mengatakan Nabi Nuh ketika umur 40 tahun diberi atau diangkat sebagai nabi, lalu berdakwah selama 950 tahun. Setelah beberapa puluh tahun kemudian Nabi Nuh meninggal. Jadi kurang lebih umurnya
1000-an lebih ya. Ada yang mengatakan ya 50 tahun diangkat jadi nabi, lalu berdakwah 950, setelah 60 tahun kemudian meninggal. Jadi umurnya 1060 tahun. Nah, ini ikhtilaf. Ada juga yang mengatakan ketika Nabi Nuh umur 300 tahun diangkat sebagai nabi, lalu berdakwah selama 950 tahun ya. Lalu setelah beberapa ratus tahun kemudian Nabi Nuh meninggal ya, umurnya kurang lebih 1500 tahun ya. Jadi ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi intinya umurnya Nabi Nuh ini sangat panjang ya. Bayangin dalam berdakwah selama 950 tahun, yang ikut ya, yang mendapatkan hidayah cuma 80 orang ya. Dari 950 tahun ya, yang mendapat hidayah selama cuman 80 orang. Coba kalau seandainya 950 dibagi 80 berapa? 12 ya. Ya, 950 dibagi 80 12. Berarti Nabi Nuh ya selama dakwah 12 tahun baru dapat 1 orang. Iya kan? 950 dibagi 80 12, berarti 12 tahun berdakwah 1 orang dapat hidayah. Nanti 12 tahun dapat lagi 1 orang. Ya, kalau di rata-rata kan gitu. 950 dibagi 80 12, berarti 12 tahun baru dapat 1 orang. Makanya Nabi Nuh itu begitu sabarnya dalam berdakwah ya. Bayangin ya, 12 tahun dapat 1. Nah kita ya, baru 3 kali aja udah nggak ada yang ikut, udah bosen. Udahlah, nggak ada yang mau ngaji, nggak usah dah, tutup aja. Ini setiap 12 tahun baru dapat 1 orang. Sabar sampai 950 tahun ya, itu 80 orang yang dapat hidayah ngikut Nabi Nuh ya. Jadi nggak ada putus asa. Jadi terus berdakwah ya, untuk mensiarkan agamanya Allah selama 950 tahun. Jadi ini 950 tahun ini dakwahnya Nabi Nuh ini ya. Cuman 80 yang mendapatkan hidayah ya. Karena kita kan hanya dakwah, Allah yang memberikan hidayah. Masalah orang mau dapat hidayah atau enggak, tetap ya kita dapat pahala ya, meskipun dia nggak dapat hidayah, kita berdakwah tetap dapat pahala. Makanya kita dakwah aja terus sama anak, sama cucu, sama tetangga, sama temen ya. Itu kalaupun dia nggak dapat hidayah, kita tetap dapat pahala. Makanya Nabi Nuh mau dia dapat hidayah atau enggak, dia tetap berdakwah terus ya. Sampai 950 tahun dia berdakwah ya, sampai dia akhirnya ada banjir bandang ya. Nah itu waktunya sampai banjir bandang itu 950 tahun ya. Itu urusan Allah, urusan hidayah ya. Lalu yang ketiga, Nabi Nuh ya, keistimewaannya adalah sebagai Rasul yang pertama ya. Jadi dari Adam ya itu sampai Nabi Nuh belum ada kesyirikan tuh. Jadi Nabi Nuh diutus ya, sebagai Rasul yang pertama karena mulai ada kesyirikan. Jadi kesyirikan yang pertama terjadi pada zaman Nabi Nuh. Sebelumnya tidak ada kesyirikan ya. Nah zaman Nabi Adam ada perbuatan maksiat ya, kayak si Qabil membunuh si Habil, tapi belum ada kesyirikan ya, belum ada yang menyekutukan Allah, belum ada yang menduakan Allah ya.
Nah pada zaman Nabi Nuh ya baru ada ya kesirikan, makanya diutuslah Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama ya. Jadi Nabi Nuh ini keistimewaannya adalah sebagai rasul yang pertama karena mulai ada kesirikan. Awal kesirikannya dari mana? Dari orang-orang yang dianggap sebagai orang yang dimuliakan ya, orang yang dianggap sebagai orang yang baik ya. Jadi ada 5 orang ini yang mereka ini selalu berbuat kebaikan ya. Suka memberi makanan, suka menolong. Nah karena dia berbuat baik ya, maka sama penduduknya sama kaumnya dibuatlah patung ya, sebagai tanda balas budi. Dibuat patung sebagai rasa terima kasih ya, bahwa dia udah berjasa terhadap wilayahnya, kaumnya gitu. Kayak di sini ada patung proklamator gitu karena dia berjasa. Nah di sana juga gitu. Jadi 5 orang ini dia merasa bahwa kaumnya ini merasa bahwa dia sebagai orang yang berjasa, dibuatlah patung. Nah setelah generasinya meninggal, nah dianggap ini patung ini yang bisa membantu dia untuk minta pertolongan sebagai wasilah melewat dari patung ini ya. Nah itu kesirikan. Sama seperti zaman Rasulullah juga ada patung yang namanya Lata ya, berhala. Nah Lata itu orang yang baik ya, suka berbagi roti, makanan. Nah, sebagai balas budi atas kebaikannya dibuatlah patung sebagai tanda jasa, patung Lata. Nah setelah meninggal generasinya ya, ini generasi yang bawahnya menganggap nih Lata sebagai orang yang bisa menjadi wasilah atau perantara. Makanya dia berdoa kepada Allah melalui Lata supaya bisa menjadi perantara ya. Di sini juga masih ada itu yang menganggap wali bisa sebagai wasilah. Masih ada gak? Ya masih ada ya. Dia ke makam wali-wali, bukannya kita ngedoain wali, kita minta sama wali ya. Kita berdoa karena beliau sebagai orang yang alim, sebagai orang yang taat ya, dengan harapan bisa mudah nyampe ke Allah. Itu salah ya, itu syirik ya. Justru kita mendoakan orang yang udah meninggal, dia butuh didoakan, bukan kita minta sama dia supaya jadi perantara doa kita nyampe ke Allah. Itu salah. Justru kita doakan. Nah tujuan kita ziarah ya adalah mengingatkan kita bahwa kita nanti akan mati, bukannya kita minta jauh-jauh ke sana minta. Ya, doa rame-rame ngelilingin kuburan ya. Terus doa biar bisa jadi wasilah, doa kita cepat diijabah karena dia sebagai orang yang taat, sebagai wali, orang yang soleh, semoga bisa menjadi wasilah. Nah ini salah. Jadi kayak zaman dulu lagi tuh ya, si Lata, termasuk Nabi Nuh ya. Nabi Nuh gitu. Jadi dia udah salah kaprah nih, dianggap bisa menjadi wasilah, akhirnya menyekutukan ya. Maka dikirimlah Nabi Nuh itu untuk apa? Untuk mendakwahkan, untuk mentauhidkan Allah. Ini salah ini gitu ya. Jadi nanti di hari kiamat ya, itu semua umat manusia ya, itu nanti datang kepada Nabi Adam untuk minta apa? Syafaat. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa memberi syafaat karena saya udah pernah melanggar, mendekati pohon yang dilarang sama Allah. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi masing-masing. Kalau mau itu ke Nabi Nuh tuh ya,
Maka datang tuh ke Nabi Nuh ya. Nah, orang-orang udah tahu bahwa Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Wahai Nuh, engkau sebagai rasul yang pertama gitu. Berilah syafaat. Engkau juga sebagai abdan sakuro, sebagai hamba yang bersyukur. Jadi udah pada tahu nanti ya orang-orang di hari kiamat bahwa Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Makanya nanti semua umat ketika mendatangi Nabi Nuh, dia mengatakan, wahai Nuh, engkau sebagai rasul yang pertama, engkau sebagai hamba yang bersyukur, berilah ya syafaat kepada kami. Ya kata Nabi Nuh, ya kami juga nggak bisa gitu. Nafsi udah masing-masing aja sendiri-sendiri. Silakan ya ke nabi yang lain ya kan Ibrahim, lalu Ibrahim juga nggak bisa suruh ke Musa nggak bisa ke Isa nggak bisa, akhirnya ke Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Nuh ya itu nanti udah dikenal di akhirat sebagai rasul yang pertama. Nah kalau Nabi Idris ya wallahu alam nih, apakah duluan Nabi Idris atau Nabi Nuh ya. Karena kalau di hadisnya Nabi Nuh ini sebagai nabi yang kedua. Berarti kalaupun Nabi Idris duluan dibanding Nabi Nuh berarti bukan turunan Nabi Idris. Iya dong. Karena Nabi Nuh sebagai Abul Basar Asani. Kalau dia turunan Nabi Idris berarti bukan Nabi Nuh sebagai Abul Basarnya ya. Nah, jadi Nabi Idris ini ada yang mengatakan sebelum Nabi Nuh, ada yang mengatakan sesudah Nabi Nuh. Tapi yang pasti kalau misalkan sebelum Nabi Nuh bukan keturunan dari Nabi Idris ya. Jadi ketika Nabi Muhammad ya Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Adam ya, Nabi Adam mengatakan, wahai Nabi yang soleh, wahai anakku yang soleh ya. Jadi mengatakan anakku yang soleh karena memang keturunan Nabi Adam. Begitu juga ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Nabi yang soleh, wahai anakku yang soleh. Jadi Nabi Muhammad dikatakan sebagai anakku yang soleh karena memang keturunan dari Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Tapi ketika ketemu dengan Nabi Idris ya, dia berkatanya sama seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Yusuf ya. Nah, jadi dia mengatakan, wahai Nabi yang soleh, wahai saudaraku yang soleh. Jadi bukan anakku yang soleh, tapi saudaraku yang soleh. Berarti memang bukan turunan dari Nabi Idris. Karena Nabi Idris mengatakan, wahai Nabi yang soleh, wahai saudaraku yang soleh. Sama seperti Nabi Musa, Nabi Yusuf ketemu Nabi Muhammad juga seperti itu, wahai saudaraku yang soleh. Artinya apa? Nabi Muhammad turunan dari Nabi Nuh, bukan dari Nabi Idris. Dan Nabi Nuh juga kalau seandainya Nabi Idris duluan itu bukan turunan dari Nabi Idris ya. Jadi terputus ya. Dari Adam langsung ke Nabi Nuh ya. Nah, dari Nabi Nuh makanya didapat julukan Abul Basar Asani karena terputus dengan Idris ya. Jadi langsung turunannya menuju ke Nabi Nuh. Ya, jadi Nabi Nuh ini ya itu bukan dari Nabi Idris tapi langsung dari Adam, makanya sebagai Abul Basar Asani. Lalu yang ke berapa? Keempat ya, keistimewaan dari Nabi Nuh. Ya, jadi keistimewaannya Allah memberi gelar kepada Nabi Nuh sebagai abdan sakuro, hamba yang bersyukur ya. Ini ada di surat Al-Isra ayat 3 ya. Juriyata man hamalna ma'anuh ya.
Jadi keturunan dari orang yang kami bawakan bersama Nuh. Nah, ini termasuk kaum Bani Israel karena di ayat 2-nya ini menceritakan tentang Bani Israel yang kami bawa bersama Nuh. Itulah keturunan dari Nabi Nuh ya. Yang dibawa melalui kapal itulah yang bersama Nuh. Innahu kana abdan sakuro. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang sakuro, bersyukur ya. Nabi Nuh ya, kalau dilihat dia sebagai contoh orang yang sabar. Diceritakan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi yang sabar. 950 tahun berdakwah ya, cuman 80 yang ikut mendapatkan itu hidayah. Bahkan anaknya membangkang, istrinya ingkar, kaumnya juga pada brengsek ya. Nabi Nuh sabar berdakwah ya, siang malam ya, selama 950 tahun ya. Dan ini terkenal dengan kesabarannya. Tapi kenapa justru Allah memberi gelar sebagai abdan sakuro, hamba yang bersyukur? Kenapa enggak abdan saburo, hamba yang bersabar ya? Justru Nabi Nuh mendapat gelar abdan sakuro di ayat 3 tadi ya. Innahu kana abdan sakuro. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah termasuk hamba yang bersyukur. Padahal Nabi Nuh ini contohnya contoh yang bersabar ya. Allah contohkan kepada Nabi Muhammad sebagai hamba yang sabar dalam berdakwah. Kalau mau bersyukur kan harusnya Nabi Sulaiman ya, karena diberi kekayaan dia selalu bersyukur. Nabi Daud ya, yang diberi kekayaan. Nah, ini Nabi Nuh justru mendapatkan gelar abdan sakuro, sebagai hamba yang bersyukur. Kenapa ya? Jadi ulama mengatakan bahwa Nabi Nuh ini ya, di samping beliau mendapatkan ujian yang berat dalam berdakwah ya, baik menghadapi kaumnya maupun anaknya, istrinya ya, Nabi Nuh tetap selalu memuji Allah dalam segala perbuatan ya. Ketika makan membaca alhamdulillah, minum alhamdulillah, pakai baju alhamdulillah, selalu bersyukur. Apa yang beliau lakukan selalu bersyukur. Makanya Allah memberi gelar abdan sakuro ya. Nah, ini juga satu ujian berat loh. Ketika mendapatkan musibah atau ujian, kita mengucapkan alhamdulillah, itu berat ya. Misalkan ketika kita kehilangan orang yang kita cintai ya, orang tua, anak, lalu ketika diambil sama Allah kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu satu hal yang berat loh. Ini menandakan bahwa kita ini ikhlas, rela, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Artinya kita ikhlas, rela apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi ini satu hal yang berat. Nah, Nabi Nuh ini ketika anaknya, istrinya meninggalkan, dia masih bisa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ya. Sama seperti Rasulullah ya, dalam segala perbuatan selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala hal, segala sesuatu selalu diucapkan dengan bersyukur ya. Makanya Nabi Nuh mendapat gelar abdan sakuro, sebagai hamba yang bersyukur. Karena apa? Karena selalu mengucapkan alhamdulillah, karena selalu bersyukur ya terhadap apa yang diberikan Allah, baik itu kebaikan atau kesulitan ya, selalu disyukuri. Artinya apa? Ikhlas, ridho ya, rela menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah ya. Sebenarnya kita juga harus seperti itu nih. Mau itu ujian atau itu sebagai suatu kesenangan, harusnya kita selalu bersyukur. Karena apa? Karena udah dicatat sama Allah semua kejadian, baik itu ujian atau kesenangan,
udah dicatat bahwa hari ini kita mendapat kesenangan, hari ini kita berkumpul di majelis ini, mungkin nanti dapat ujian, itu semua udah tercatat. Harusnya kita udah menyadari bahwa itu semua udah tercatat di Lauh Mahfuz. Ya udah kita syukurin aja, karena ya sekali lagi ujian itu tidak menjadikan pahala buat umatnya. Yang menjadikan pahala ketika kita menyikapinya, ya. Iya, kalau kita menyikapinya dengan ikhlas, dengan sabar, maka itu jadi pahala. Tapi ketika kita menyikapi ujian dengan ngeluh, mencaci, menyalahkan Allah, itu nggak jadi pahala. Yang ada jadi dosa, ya. Nah, jadi harusnya kita sikapi dengan sabar dan ikhlas, ya, karena semuanya udah dicatat. Nah, kalau kita nyikapinya dengan ikhlas, sabar, itu jadi pahala. Makanya kan suka orang kalau jenguk orang sakit, semoga jadi penghapus dosa, ya. Itu tergantung orangnya. Kalau orangnya nyikapin sakit yang diterima itu dengan sabar, jadi pahala, jadi penghapus dosa. Tapi kalau dia nyikapin dengan ngeluh, dengan marah-marah, menyalahin Allah, Allah nggak adil nih, maksud saya sih yang diberi sakit, kenapa nggak yang lain gitu. Nah itu nggak jadi pahala, ya. Jadi dosa. Makanya kita sikapi dengan sabar, dengan ikhlas, ya. Nabi Nuh juga gitu, dihadapi dengan as-sakuro, ya, dengan bersyukur, sehingga menjadi ganjaran pahala buat Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh mendapatkan gelar nanti ulul azmi, ya. Karena apa? Karena selalu bersyukur. Ya, abdan sakuro, sebagai hamba yang bersyukur. Ya. Nah, yang kelima sebagai ulul azmi, ya. Jadi keistimewaan Nabi Nuh sebagai ulul azmi. Jadi yang mendapatkan ulul azmi ini Rasul ada 5. Yang pertama siapa? Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad, ya. Jadi dari para nabi-nabi itu ada yang mendapatkan gelar Rasul sebagai utusan. Nah dari Rasul ini ada yang mendapat gelar ulul azmi, 5 orang yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nah dari ulul azmi ini ada yang mendapat gelar kekasih Allah, ada 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah dari 2 ini ada yang mendapat gelar yang paling mulia, yaitu Rasulullah, ya, manusia yang paling mulia. Jadi Nabi Nuh ini termasuk manusia yang mendapatkan gelar ulul azmi, hanya 5, ya. Jadi ulul azmi ini, ya, adalah orang yang mempunyai tekad. Azm itu artinya tekad, ya. Jadi meskipun dia diuji dengan ujian yang berat, ya, dia sabar. Nah sabarnya ini bukan pasrah, ya. Jadi sabar itu bukan terus diam aja, kita mah sabar aja lah, biarin aja dia mau begitu terus diam, enggak, ya. Jadi azm tuh usaha, ikhtiar, tekad. Jadi azam itu artinya tekad. Jadi tetap bertekad, ya. Ketika Nabi Muhammad dilemparin batu di kota Taif, ya, terus pulang itu bukannya terus diem aja, dia berpikir Nabi Muhammad bagaimana dia nanti akan balik lagi dan menjadikan Taif itu sebagai kota Islam, ya, yang kota yang beragama. Begitu juga Nabi Nuh, ya. Dia berdakwah, ya, itu bukan terus kaumnya pada nggak nurut, pada ini terus diem aja. Dia segala cara dia ikhtiar, ya. Bahkan 950 tahun dia berdakwah, ya, dengan segala macam cara tanpa putus asa, ya. Makanya azam itu artinya tekad. Jadi ulul azmi itu
para nabi yang dia bertekad untuk mentauhidkan Allah dengan segala cara supaya bisa mendakwahkan dengan mentauhidkan Allah. Ya. Nggak pernah putus asa. Ya. Ya. Jadi itulah kelebihan dari Nabi Nuh. Ya. Keistimewaannya salah satu ulul azmi. Dia bertekad untuk mendakwahkan Islam, ya, untuk mentauhidkan Allah dengan tidak putus asa selama 950 tahun meskipun pengikutnya cuma 80 orang. Dia tetap terus berdakwah, bertekad untuk mentauhidkan Allah. Ya, sekarang metode dakwah dari Nabi Nuh, ya. Ya. Karena jangan kita mengatakan telah beriman kalau belum diuji oleh Allah apakah benar beriman. Nah, Nabi Nuh juga diuji dalam berdakwahnya nih. Selama 950 tahun diuji, ya, dakwahnya Nabi Nuh, ya. Nah, Nabi Nuh ini punya banyak metode dakwah. Yang pertama, ya, metode dakwahnya memberi peringatan atau tarhib, ya. Itu metode dakwah yang pertama. Metode dakwah yang kedua, ya, pelan-pelan. Yang pertama memberi peringatan atau tarhib. Yang kedua memberi motivasi atau targhib. Ya. 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 Targhib yang pertama, tarhib. Yang pertama pakai H, yang kedua pakai goin. Tarhib, ya, peringatan. Udah. Yang ketiga, dakwah Nabi secara terang-terangan. Udah. Yang keempat, dakwah Nabi secara diam-diam, ya, atau sembunyi-sembunyi. Yang keenam, ya, oh iya, dakwah Nabi siang dan malam. Yang kelima. Yang keenam, dakwah Nabi fokus pada tauhid, ya, mendakwahkan tauhid. Ya, itu 6. Jadi Nabi Nuh ini berdakwah, ya, metode dakwahnya yang pertama memberi peringatan, ya, mengingatkan kepada umatnya, pada kaumnya, wahai kaumku, ya, sembahlah Allah, ya. Diingatkan tuh, kalau enggak nanti kamu akan mendapatkan azab, ya. Janganlah engkau, ya, durhaka, janganlah engkau melakukan ini, nanti engkau akan mendapatkan azab. Makanya Nabi Nuh nih, ya, nanti ditantang sama kaumnya. Nuh, kalau emang benar apa yang kamu omongkan, coba buktikan. Sebenarnya Nabi Nuh ini nggak mau mendoakan kaumnya, cuman yang minta kaumnya sendiri ini. Coba buktikan kalau emang omonganmu benar, datangkan azab. Ya, didoain sama Nabi Nuh. Ya, dia yang minta, nantang, ya. Nabi Nuh tuh selalu ingatin, jangan kamu melakukan perbuatan maksiat, jangan kamu syirik, jangan kamu menyembah ini, nanti diazab, nanti masuk neraka. Nah, udah diperingatin, diancam, malah dia nantang. Udah buktiin deh kalau emang benar. Nanti di kisah berikutnya itu. Ya, jadi dia udah diingatin, ya, sama Nabi Nuh, malah nantang. Itu yang pertama, ya, Nabi Nuh memberi peringatan. Yang kedua, Nabi Nuh juga memberi motivasi, ya, motivasi bahwa, ya,
kalau mau mentauhidkan Allah maka nanti akan mendapatkan ganjaran pahala, imbalannya surga ya. Bahkan dia motivasi bukan akhirat, dunia juga. Barang siapa yang silaturahmi maka akan mendapatkan rezeki dan dipanjangkan umur. Itu motivasi dunia, motivasi akhirat juga seperti itu. Nabi Nuh memberi motivasi dunia dan motivasi akhirat ya. Nah ini juga perlu ya disampaikan motivasi ya, bukan hanya peringatan. Terhadap anak juga gitu, kita kasih motivasi. Nah kalau kamu misalnya nih tahajud selama 40 hari full, nanti dikasih hadiah uang 1 juta gitu ya. Boleh itu motivasi. Tapi kalau misalkan bolong 1 udah gugur nggak dapat gitu, nah, itu buat motivasi boleh ya. Ini saya di mana Jami, saya lagi buat program TDST dan lagi dijalanin nih. TDST itu tahajud, duha, sedekah sama tilawah. Tilawah itu baca Quran. Nah itu selama 40 hari full. Nah itu ada grupnya. Nanti di grup itu namanya grup TDST. Kalau dia udah melakukan, dia lapor, alhamdulillah sudah TDST gitu. Jadi tahajud, kenapa? Ya nanti setelah 40 hari akan dirasakan begitu luar biasanya nanti. Hati-hati tuh kalau udah 40 hari ya tahajud, dua nggak putus-putus ngomong, hati-hati tuh. Sekali ngomong ntar diijabah itu. Jangan sembarangan ngomong gitu ya. Omongan kita bisa diijabah itu apa yang kita ya. Nah itu kenapa 40 hari? Karena kalau 40 hari itu udah menjadi habit atau kebiasaan. Setelah itu udah nggak disuruh, udah enak aja. Bahkan kalau nggak melakukan kayak ada yang kurang gitu. Nah itu kalau mau boleh di sini dibuat grup tuh, grup TDST. Nah tiap hari lapor ya. Jadi iya masing-masing melakukannya di rumah, tapi nanti ada grupnya untuk memotivasi, untuk memberi semangat. Jadi untuk mengingatkan juga, alhamdulillah sudah TDST gitu. Udah tahajud harian, tiap hari lapor itu di grup. untuk memberi ya. Kalau ria, kalau misalkan sendiri, kalau rame-rame justru saling memotivasi, saling mengingatkan gitu ya. Supaya yang lain termotivasi. Kadang kan oh iya saya belum duha, melihat teman-temannya udah pada lapor, oh iya saya belum baca Quran nih. Nah, jadi termotivasi, jadi diingatkan gitu. Kalau kita nggak bergrup gitu, takutnya ada yang bolong, ada yang lewat. Ini 40 hari nih nggak boleh bolong nih. Iya. Karena kita udah komitmen ya, sama-sama setuju, akhirnya semua komitmen melakukan itu ya. Ya jadi kembali ke Nabi Nuh, motivasi yang kedua ya. Jadi memberi motivasi kepada kaumnya ya. Lalu yang ketiga apa tadi? Dakwah terang-terangan ya. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah secara terang-terangan. Ketika ada orang-orang ngumpul di pasar, di tengah kota, disamperin tuh sama Nabi Nuh tuh, didakwahin yes. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Jadi Nabi Nuh mendatangi orang-orang yang lagi berkumpul di tengah pasar, di tengah kota, pokoknya di keramaian, didatengin, didakwahin sama Nabi Nuh ya. Tanpa putus asa selama 950 tahun. Lalu ya ini waktunya udah tinggal ini lagi ya. Nabi Nuh dakwah diam-diam. Ya, diam-diam maksudnya mendatangi ke rumah-rumah. Kan ada orang yang malu kalau dakwah di tempat umum ya, didakwahin di tempat umum. Ada yang kalau sendiri justru dia merasa bisa nerima gitu. Dia nggak mau kelihatan orang, malu gitu. Nah itu Nabi Nuh dakwah diam-diam ke rumah-rumah itu ya.
Yang nggak boleh itu diam-diam nggak dakwah. Ya. Kalau diam-diam dakwah boleh, ya. Ya. Jadi mendatangi rumah-rumah didakwahin. Lalu Nabi Nuh juga dakwah siang dan malam, ya. Kalau malam Nabi Nuh mendatangi rumah-rumah mendakwahi orang-orang yang ada di rumahnya. Karena kalau siang sibuk orang bekerja, malam itu didatengin, didakwahin, ya. Siang juga, ya, tergantung kondisi. Bisanya kapan? Kayak di sini juga gitu kan, ada dakwah subuh, dakwah zuhur, maghrib, isya, ya. Nabi Nuh juga gitu, ya. Bisanya kapan? Malam didatengin malam. Siang dia datengin, pokoknya sesempatnya orang yang didakwah, ya. Nabi Nuh lihat kondisi, wah nih kayaknya sibuk nih, ntar malam dia samperin ke rumahnya Pak ini nih, ntar didakwahin gitu. Pak ini kayaknya sibuk nih kalau malam, siang aja dia datengin. Jadi Nabi Nuh tuh lihat kondisi, dan itu terus menerus selama 950 tahun, ya. Dia dakwah, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, mau siang, mau malam, itu didatengin. Dakwah nggak pernah putus asa, ya. Terus yang terakhir, ya, Nabi Nuh itu fokus dakwahnya masalah tauhid, ya. Jadi dia nggak bicara tentang syariah, ya. Jadi tauhid, tentang mengesahkan Allah. Memang dari zaman Adam sampai Nabi Nuh itu semua nabi selalu berdakwah tentang tauhid, mentauhidkan Allah, ya. Dan Nabi Nuh sendiri menjadi rasul karena ada kesyirikan, makanya Nabi Nuh mendakwahkan tentang tauhid, ya, mengesahkan Allah, ya. Itulah metode dakwah dari Nabi Nuh, ya. Ada 6. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada? Kalau nggak ada kita hotmail Quran. Pak Mariana nggak ada kan? Ya, kita hotmail Quran, ya. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna nasina wa alimna minhu ma jahilna wa zuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.